Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan serta mempersembahkan puja dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa membasahi lisan kita dengan selawat dan salam kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insyaallah melanjutkan kembali pelajaran sirah nabawiyah, ya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah program ketiga yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah. Jadi program pertama itu mendirikan masjid, program yang kedua itu mempersaudarakan. Ya, nah ini program yang ketiga. Ya, disebut dengan Mitsaqut Tahaluf Al-Islami. Mitsaqut Tahaluf Al-Islami, perjanjian atau sumpah janji yang Islami. Perjanjian atau sumpah Allah. Wa kama qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aqdil muaqati bainal mu'minin, qama bi aqdi mu'ahadatin azaa biha kullama kana min hazazatil jahiliyah wa naz'atil qabaliyah, wa lam yatruk majalan li taqalidil jahiliyah wa haka bunuha mulakhasan. Hadha kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina wal muslimina min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Yang kedua, al-muhajiruna min Quraisy ala rub'atihim yata'aqaluna bainahum wa hum yafduna 'aliyahum bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin wa kullu qabilatin min al ansar ala rub'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum al-ula wa kullu ta'ifatin minhum tufdi 'aliyaha
bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Yang ketiga, wa annal mu'minina la yatrukuna mafrahan bainahum an yu'buhu bil ma'ruf fi fida'in aw aqli. Wa annal mu'minina al muttaqina ala man bagha minhum aw ibtagha jasi'ata zulmin aw ithmin aw udwanin aw fasadin bainal mu'minin. Yang kelima, wa anna aydiyahum alaihi jami'an walau kana walada ahadihim. Yang keenam, wala yuqtalu mu'minun mu'minan wala yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin. Yang ketujuh, wala yansaru kafiran ala mu'minin. Yang kedelapan, wa anna zimmatallahi wahidatun yujiru alaihim adnahum. Yang kesembilan, wa anna man tabi'ana min yahudin fa inna lahu an-nasra wal uswata ghairu madlumin wala mutanasirin alaihi. Yang ke-10, wa anna silmal mu'minina wahidah la yusalamu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah illa ala sawa'in wa 'adlin bainahum. Wa anna yang ke-11, wa annal mu'minina yabi'u ba'duhum ala ba'din bima nala dima'ahum fi sabilillah. Yang ke-12, wa annahu la yujiru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan wala yahudu dunahu ala mu'min. Yang ke-13, wa annahu man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu uida bihi illa an yarda waliyul maqtul. Yang ke-14, wa annal mu'minina alaihi kafatan wa la yahillu lahum illa qiyamun alaihi. Yang ke-15, wa annahu la yahillu lil mu'minin an yansura muhdithan wa la yu'ti. Wa annahu man nasarahu aw awahu fa inna alayhi la'natullahi wa ghadabahu yaumal qiyamah wa la yukhadhu minhu sarfun wa la 'adl. Yang al-akhir, wa annakum mahma talaqtum bihi min syai'in fa inna ma raddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siratul Ibnu Hisham. Jadi ini isi dari perjanjian yang disebut dengan Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah. Ya. Jadi Piagam Madinah ini disebutkan dalam kitab ini sebagaimana Rasulullah SAW mengambil akad atau sumpah persaudaraan di antara kaum mukminin, maka beliau juga melaksanakan atau mengambil akad muahadah. Akad muahadah itu perjanjian damai, ya, yang meliputi semua kaum yang ada di Madinah. Dan dengan hal tersebut menutup hazazatil jahiliyah, menutup semua bahasa kita kebiasaan atau tradisi, ya, tradisi jahiliyah atau kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan Islam.
Jadi ibaratnya perjanjian ini untuk mengikat orang-orang yang di luar Islam, di luar kaum muslimin yang hidup di Madinah. Ya, makanya disebut dengan piagam Madinah. Kalau antar kaum mukminin itu dibuat akad persaudaraan. Dengan orang yang selain kaum muslimin atau orang non muslim, maka Rasulullah membuat perjanjian. Untuk apa? Pertama, tujuannya supaya tidak ada celah-celah ya yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali perilaku jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, yaitu kebiasaan permusuhan yang sudah kita sebutkan di awal, bahwa Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah itu menghadapi 3 kelompok masyarakat, kelompok kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan 4 ya, orang Yahudi, kemudian orang Arab yang belum masuk Islam. Jadi 4 kelompok. Nah, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya 4 kelompok ini tidak berbenturan, ya, tidak berbenturan, harus dicarikan satu solusi agar benturannya itu bisa dihindari. Nah, kalau Muhajirin dan Ansor, itu beliau pakai program yang kedua ini, dipersaudarakan mereka. Ya, jadi 2 ini dipersaudarakan. Jadi kalau sudah bersaudara maka otomatis asabiyah atau ta'assub atau fanatisme golongannya diredupkan atau dipadamkan. Golongan fanatisme golongan Muhajirin dan Ansor itu diredupkan atau dipadamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah selesai. Nah, tinggal yang 2 ini, ya, orang-orang Arab yang belum masuk Islam dan kaum Yahudi. Sementara mereka itu ada di wilayah Madinah. Ya, tentu kalau mereka ini tidak diikat, ya bisa jadi masalah. Ya, sebagaimana memang kebiasaan Yahudi, mereka sudah menunjukkan apa yang mereka lakukan sejak lama, itu selalu mengkompori orang-orang Aus dan Khazraj untuk bertarung terus, untuk berperang terus. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari apa yang mereka lakukan inilah beliau mengajak mereka untuk menandatangani sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang tujuannya tadi mengikat supaya tidak ada orang yang melakukan keinginannya sendiri-sendiri. Jadi harus berada di bawah kontrol Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghindari an-naz'at al-qabaliyah. Ya, naz'at itu benturan, ya, benturan antar kabilah. Ya, kabilah Ansor, kabilah Aus, Khazraj, kemudian kabilah-kabilah yang lain, supaya tidak ada naz'at, tidak ada benturan, tidak ada percekcokan, maka mereka harus diikat. Walam yatruk majalan li taqalidil jahiliyah. Dan perjanjian ini tidak meninggalkan sedikit pun celah tentang meninggalkan sedikit celah untuk taqalid. Taqalid itu apa yang artinya? Tradisi bahasa kita. Ya, tradisi atau budaya jahiliyah. Tentu budaya jahiliyah yang dimaksudkan adalah budaya jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Nah, dari perjanjian itu tidak membuka pintu atau celah sekecil apapun untuk tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini tujuannya dibuat itu
perjanjian ini. Dan perjanjian ini di sini disebutkan berdasarkan sirah, kitab sirahnya Ibnu Hisham, memiliki 16 poin. Memiliki 16 poin. Nah, 16 poin ini yang menjadi kesepakatan. Jadi poin-poinnya, pertama, mengikat di antara kaum mukminin. Kemudian yang kedua, mengikat antara kaum mukminin dan orang non mukmin. Jadi ikatannya itu pertama di dalam, ya, antara orang beriman diikat. Kemudian yang kedua, ikatan yang dijalin dengan orang-orang yang non muslim, yaitu orang Yahudi dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Ya. Nah, disebutkan dalam perjanjian itu, ya, di awalnya, hadza kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum fala yaqabihim wa jahada ma'ahum. Ini adalah kitab, disebut sebagai kitab karena berisi tulisan, atau bahasa kita naskah, ya. Naskah dari Muhammad sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kaum mukminin dan muslimin dari Quraisy dan Yathrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, fala yaqabihim, maka mereka dianggap sama, dianggap dianggap sederajat atau selevel, ya. Wajah ada ma'hum, dan berjihad bersama mereka. Ya, jadi di sini Nabi SAW mengatakan ini perjanjian ini dibuat oleh Muhammad SAW, ya, di antara orang-orang beriman dan orang-orang muslimin, baik yang berasal dari Quraisy atau kaum Muhajirin, atau yang berasal dari Yathrib atau kaum Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini maksudnya orang-orang yang punya hubungan dengan mereka. Falah yaqabih. Maka orang-orang yang punya hubungan dengan orang Muhajirin dan orang Ansar, maka itu dihukumi sama semua. Ya. Dan kita tahu orang Ansar itu punya hubungan dengan orang Yahudi. Ya, ada tahaluf, ada hubungan sumpah perjanjian antara orang Ansar dan orang Yahudi. Maka dengan kalimat ini Rasulullah memasukkan semua golongan-golongan tersebut di dalam perjanjian ini. Jadi tidak ada yang luput. Jadi kalau tidak disebutkan dalam perjanjian itu secara langsung, maka dalam kata fala yaqabihim itu langsung menular, ya, ditularkan kepada yang mengikuti dan menjadi atau menjaga hubungan, memiliki hubungan dengan mereka, ya. Baik itu dari kaum Muhajirin dan dari kaum Ansar. Ya, karena kaum Muhajirin juga setiap suku, nah, itu punya hubungan-hubungan khusus dengan orang-orang lain. Ya. Dan itu semua kata Nabi satu hukum itu, satu hukum, ya, tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Supaya apa? Supaya ikatannya tambah kuat. Ya, karena memang tujuannya intinya untuk mempersatukan, ya, untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat yang ada di sini. Nah, kalau mungkin, ya ini mungkin kalau seperti di Indonesia itu seperti Sumpah Pemuda, ya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu tahun berapa? 1928.
bangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat di Indonesia, ya, dari Aceh sampai Papua. Nah, itu kira-kira itu terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, karena Nabi itu sudah melakukannya sudah sekian 15 abad yang lalu. Maka dari inspirasi perjanjian Madinah ini atau piagam Madinah ini, para pemuda Indonesia, dan di antara para pemuda itu banyak para santri juga, ya, dan mereka diajari oleh para ulama, ya, sehingga mereka sepakat. Dan yang menjadi elemen yang ikut Sumpah Pemuda itu, ya, mirip dengan yang dilakukan Nabi. Itu tidak memandang agama, ya, semua, pokoknya semua pemuda Indonesia. Nah, kalau Nabi itu kan yang diikat semua penduduk Madinah, mau dia Muslim dari Quraisy, Muslim dari Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, semuanya diikat. Supaya jadi satu kesatuan dan merasa bahwa mereka milik Madinah secara bersama-sama. Ya. Nah, yang pertama yang menjadi poin dari piagam tersebut, ya, isinya annahum ummatun wahidatun min dunin nas, bahwa orang mukminin, orang muslimin dari Quraisy dan dari Yathrib dan orang-orang yang mengikuti mereka, berjuang bersama mereka, oleh Rasulullah disebut sebagai ummatun wahidah. Mereka adalah umat yang satu. Jadi secara hukum sama. Jadi semuanya itu masuk dalam perjanjian ini, hukumnya sama. Jadi orang beriman, orang muslim dari Quraisy, dari Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu dianggap sebagai satu umat. Kalau bahasa sekarang mungkin bisa kita katakan sebagai satu bangsa. Satu bangsa. Bangsa dan umat itu sama saja artinya, ya kan? Nah, umat itu kan artinya manusia. Bangsa juga manusia. Ya. Cuma kalau umat itu dia lebih luas daripada bangsa. Ya. Kalau bangsa itu kan ya bangsa yang ada di suatu daerah atau suatu negara, itu namanya bangsa. Nah, kalau umat itu dia lebih luas. Ya. Maka Nabi mengatakan mereka adalah umat yang satu min dunin nas, ya, di antara manusia. Jadi ini poin pertama, ini sudah mengikat bahwa mereka harus merasa menjadi bangsa yang sama atau umat yang sama. Nah, kalau sudah umatnya sama, berarti tidak ada perbedaan di antara mereka dari sisi hak dan kewajiban dalam hubungan bermasyarakat. Nah, kalau hubungan agama dan itu nanti masing-masing tetap dalam keyakinannya, karena orang Yahudi tetap di dalam keyakinannya, ya, orang Arab yang musyrik yang tidak masuk Islam ya tetap dalam keyakinannya, tetapi mereka punya hak dan kewajiban yang sama dalam komunitas itu, ya, sebagai masyarakat atau rakyat Madinah. Ya. Jadi hak dan kewajibannya sebagai rakyat sama. Ya. Maka kalau ada yang melakukan kesalahan di antara mereka, maka hukumannya sama.
sama dihukum sama. Mencuri, merampok, ya, perzinahan dan sebagainya, hukumannya semuanya sama. Ya, bahkan Nabi mengatakan bahwa ya, bukan hanya Muhajirin Ansar yang melakukan kesalahan yang dihukum, bahkan kalau putri beliau sekalipun melakukan kesalahan dihukum juga. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi hukum. Jadi setara dalam hukum. Namanya ummatun wahidah, mereka umat yang sama. Ya gambarannya ya seperti bangsa kita itu. Ya, bangsa satu dari Aceh sampai Papua, semuanya adalah bangsa Indonesia yang hak dan kewajibannya sama dan tidak ada yang dibedakan. Nah ini poin yang pertama. Jadi sudah mengikat seluruh orang-orang yang ada di kota Madinah. Maka barang siapa yang keluar dari perjanjian ini maka dihukum, ya. Atau yang mengkhianati perjanjian ini maka diberikan hukuman, diberikan sanksi. Ya, ini yang ke-1, ya. Kemudian yang kedua, ini perinciannya. Al-muhajiruna min Quraisy ala rubaatihim yata'aqaluna bainahum wa hum yahduna 'aliyahum bil ma'ruf wal qisti bainal muslimin. Jadi orang-orang muhajirin dari kaum Quraisy, ya. Orang-orang muhajirin dari kaum Quraisy yata'aqaluna bainahum. Mereka punya hubungan di antara mereka dan mereka harus melaksanakan hubungan tersebut dengan cara ma'ruf dan adil di antara kaum mukminin. Nah, begitu juga kabilah-kabilah Ansar. Mereka juga punya hubungan di antara mereka. Dan setiap kelompok dari antara mereka tufti 'aliyah bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Ya, mereka juga melakukan hal-hal yang ma'ruf dan baik dan adil di antara kaum mukminin. Jadi orang Muhajirin dan Ansar di antara masing-masing mereka juga punya hubungan, ya, yang hubungan tersebut harus dijaga, ya, dan harus sama-sama menanggung tanggung jawab untuk menjaga hubungan tersebut dengan ma'ruf dan adil. Jadi saling menjaga. Jadi muhajir menjaga, ansor saling menjaga. Kemudian muhajir ansor saling menjaga. Jadi ada yang diikat secara umum dan ada yang diikat secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang-orang beriman tidak boleh meninggalkan celah di antara mereka ketika membayar fidyah atau membayar tebusan atau akal, ya, tebusan atau akal itu tebusan juga di antara mereka kecuali dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau ada keluarga yang melakukan kesalahan, ya, dan dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau orang tersebut tidak bisa membayar
fidyahnya, tidak bisa membayar tebusannya, maka keluarga atau suku-suku yang satu suku dengan dia itu punya tanggung jawab juga membantu untuk membayarkan tebusannya itu, ya, supaya dia bisa melaksanakan hukumannya. Kemudian nomor yang 4, bahwasanya orang-orang beriman yang bertakwa Maksudnya orang-orang beriman dan bertakwa apabila ada di antara mereka yang melakukan baghi, bagha minhum, man bagha minhum, melakukan baghi, melakukan kerusakan, ya, atau menuntut balas atas suatu kezaliman atau satu dosa atau permusuhan atau fasad kriminal di antara orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka harus menyerahkan orang tersebut walaupun orang itu adalah anaknya, ya. Jadi kewajiban orang beriman, kalau ada di antara mereka yang melakukan baghi, ya, bahwa itu bisa diartikan melakukan kemaksiatan atau kerusakan atau perzinahan, ya, atau orang melakukan kezaliman, dosa dan permusuhan serta fasad. Fasad itu tindakan kriminal di antara orang-orang beriman, maka semua orang beriman wajib menyerahkan pelaku tersebut, walaupun pelakunya itu adalah anaknya sendiri. Ini maksudnya, ya. Jadi kalau ada di antara orang beriman itu yang melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh dilindungi, ya. Tapi dia harus diserahkan kepada hukum, ya. Walaupun anaknya sendiri. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga beliau mengatakan, andaikan Fatimah yang mencuri, maka saya juga akan potong tangannya. Itu berandai-andai. Tapi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tentu tidak akan melakukan perbuatan itu, karena beliau sudah diberikan rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu wanita-wanita syurga. Tapi Rasulullah berandai. Itu karena Rasulullah ingin menerapkan
rasa keadilan kepada semua orang yang ada di dalam perlindungan ini atau dalam kekuasaan. Ya, maka di sini disebutkan bahwa orang mukmin yang bertakwa, kalau ada di antara keluarganya atau di antara sukunya atau kelompoknya yang melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum istilah kita sekarang, maka semua suku itu harus menyerahkan orang tersebut dan tidak boleh melindunginya. Jadi harus diserahkan kepada pihak berwajib. Jadi tidak boleh ada yang melindungi. Walaupun itu adalah anak. Seperti kisah Imra'ah Bani Makhzum yang mencuri itu kan dalam hadis disebutkan bahwa seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri. Itu sebab urut atau sebab diucapkannya sabda Nabi tentang Fatimah itu. Ya, jadi sebabnya adalah ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, dan Bani Makhzum tidak mau menyerahkan wanita tersebut karena mereka merasa aib kalau diserahkan ini perempuan kepada hukum atau kepada Rasulullah, maka mencoreng nama baik keluarga, mencoreng nama baik suku. Maka mereka kemudian untuk membela perempuan itu, mereka meminta tolong kepada Usamah bin Zaid. Ya, minta tolong supaya apa? Supaya perempuan tersebut diampuni. Supaya perempuan tersebut diampuni, artinya tidak dihukum. Karena kalau dihukum bisa mencoreng nama keluarga atau nama suku. Nah, itu yang dilakukan. Maka ini yang membuat Nabi itu marah, dan langsung beliau mengatakan, kalian kalau orang yang terhormat di antara kalian lindungi. Kalau yang melanggar hukum itu orang biasa-biasa, rakyat jelata, kalian lindungi. Maka Nabi mengatakan, kalau saya tidak seperti itu, kalau saya rata, ya, semua kalau bersalah dihukum. Andaikan anakku saja Fatimah yang bersalah, saya akan hukum juga. Itulah kira-kira makna dari sabda Nabi. Sehingga Usamah bin Zaid pun dimarahi oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada Usamah, hai Usamah, apakah kamu mau membela orang yang melanggar syariat Allah? Atas fa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau memberikan pembelaan kepada orang yang melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla? Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Usamah. Maka Usamah pun berhenti, ya. Tidak lagi beliau mau membela orang-orang yang melakukan pelanggaran dalam agama. Kalau memang orang itu bersalah, maka bersalah, tidak bisa diampuni begitu saja. Dia harus disidang dulu, ya, di depan Rasulullah SAW, ya. Dan orang yang jadi korban juga harus didatangkan. Nanti di situ dilihat, dibuktikan kebenarannya ataukah tidak, benar atau tidak itu tuduhan, maka dibuktikan. Tapi tidak boleh langsung diampuni begitu saja, tidak mau disidang. Karena orang itu kan Bani Makhzum itu dia tidak mau itu perempuan ketahuan bersalah atau ketahuan melakukan pelanggaran. Nah, kalau disidang kan jadi banyak orang yang tahu.
Itu yang mereka tidak mau. Maka mereka mengutus Usama supaya Nabi menganggap orang itu dibebaskan saja atau diampuni saja. Ya. Maka Nabi tidak mau. Ya, bukan begitu caranya mengampuni. Ya. Kalau mau diampuni harus disidang dulu. Ya. Nanti apakah kesalahannya itu berat atau ringan atau sedang atau bagaimana? Tapi harus disidang. Dan kalau disidang otomatis diketahui oleh banyak orang. Ya, karena ada saksi dan semuanya. Ya. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, poin yang keempat dan kelima ini, bahwa kalau ada orang-orang yang berasal dari suatu suku orang beriman, ya, kemudian dia melakukan pelanggaran, maka satu suku itu bertanggung jawab untuk menghadirkan dia di persidangan. Tidak boleh melindungi. Dan kalau ada petugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menangkap orang tersebut, maka keluarga itu tidak boleh melindungi. Dia harus menyerahkan pelaku kesalahan itu kepada pihak berwajib. Ya, walaupun yang melakukan kesalahan itu adalah anak mereka. Dan ini bukan hanya ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dipraktekkan. Bukan hanya ada di dalam teori saja, tapi dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau bersabda seperti tadi, andaikan Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencuri, maka akan saya potong juga tangannya. Jadi tidak pandang bulu. Nah, ini isi perjanjian yang disebutkan, baru 5 yang kita sebutkan di sini. Ada 5 poin dulu. Nah, insyaallah kita lanjutkan dengan poin yang selanjutnya di pertemuan pekan depan, waktu Isya. Ya. Insyaallah kita sampai di sini dulu. Ya, jadi 5 poin. Dan selanjutnya kita bahas pekan depan poin selanjutnya ini, dari poin yang ke-6 sampai poin yang ke-16. Ya, jadi ada 16 poin. Kita sholat Isya dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum.